Terima kasih saudara, masih bersama dengan saya dalam Sapa Redaksi On Location. Saya masih terhubung dengan Pak Ardhita selaku Managing Director The Nusa Dua. Pak Ardhita, kita lanjutkan. Nah, sesudah ada kunjungan Bapak Menteri, tentunya ada catatan-catatan atau boleh dikatakan kalau kami informasikan bahwa kemarin Nusa Dua atau kawasan ITDC dinyatakan sudah siap dan layak untuk melakukan protokol COVID-19 dengan baik dan bisa segera dibuka gitu ya Pak. Nah, melihat begitu bagaimana kemudian dengan implementasinya? Kan kita ketahui bahwa apabila nanti sampai hari ini kita masih menunggu pemerintah daerah untuk membuka Bali untuk wisatanya gitu kan Pak. Nah, prepare atau persiapan dari ITDC atau kawasan Nusa Dua bagaimana Pak terkait dengan perencana dari pemerintah daerah untuk membuka, kan kalau nggak salah ada step-stepnya ya Pak ya, sampai dengan bulan Oktober atau apa nanti kalau tidak salah informasi kan dibuka untuk lokal dulu, kemudian Agustus nanti rencananya akan dibuka untuk domestik, kemudian setelah itu baru dibuka untuk yang dari mancanegara gitu. Bagaimana Pak Ardhita untuk kawasan Nusa Dua sendiri? Baik, Mas Bambang, jadi kami sebetulnya seperti apa yang di awal kami sampaikan, langkah-langkah persiapan yang kita lakukan adalah terus kita lakukan. Satu dari aspek kesiapan daripada infrastruktur kawasan, kita jaga terus walaupun mungkin kita lihat dalam 4 bulan ini tidak ada kunjungan, tapi kami dengan tim tetap melakukan maintain terhadap kesiapan infrastruktur kita di kawasan, termasuk juga tenan-tenan kami yang ada di kawasan hotel dan fasilitas pendukung lainnya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Sehingga pada saatnya nanti konsep ini, manakala nanti ada keputusan pemerintah bahwa pergerakan pariwisata sudah mulai bisa dilakukan, maka kita siap untuk melakukan itu. Nah, yang penting adalah ke depan adalah dengan konsep baru ini, saya kira sudah kita memahami semua, dan kami beri keyakinan bahwa juga wisatawan nantinya harapan juga akan berbeda gitu ya. Wisatawan harap berbeda, tidak sama dengan yang sebelumnya. Jadi kenapa? Karena mereka juga mengalami kondisi yang sama di negara mereka, dan mereka juga meminta layanan yang sama seperti apa yang mereka dapatkan di negara mereka. Terkaitnya adalah terkait dengan konsep daripada kesehatan, karena COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Nah, itu saya kira itu menjadi hal yang penting yang sering kami diskusikan dengan industri maupun tenan-tenan yang ada di kawasan. Jadi tentunya untuk kesiapan tenan-tenan di kawasan untuk hotel-hotel, satu dengan yang lainnya mereka punya karakter sendiri-sendiri gitu ya. Namun yang basic adalah mereka harus memenuhi protokol. Jadi salah satu contoh misalnya, ada hotel sudah mempersiapkan tidak lagi akan menggunakan kunci kamar gitu ya. Mereka akan menggunakan handphone yang diberikan barcode, kemudian mereka sudah langsung bisa dengan kamarnya, sehingga pertemuan antara ini dikurangi gitu. Kemudian sistem pembayaran seperti yang tadi pun kita sudah pembayaran menggunakan online dan sebagainya. Dan kemudian termasuk kami di kawasan, seluruh pengelola kawasan kan mempersiapkan itu. Dan tidak henti-hentinya juga kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk penyiapan ini. Dan dari aspek kesiapan ini, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah nantinya, kita siap semua untuk melakukan. Jadi ada 2 konsep yang awalnya sempat mengemuka adalah bagaimana kalau recovery pariwisata Bali itu dimulai di kawasan Nusa Dua. Mulai dari kawasan Nusa Dua. Nah, tentunya kemudian mendapatkan pola ini yang kemudian akan implementasikan keluar di tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang lainnya. Dan itu kami siap. Kemudian kalaupun toh kemudian diambil keputusan bahwa akan dibuka semuanya, tentunya juga kita sudah siap untuk itu. Nah, yang penting adalah pada saat nanti pemerintah mengambil keputusan, apapun itu keputusan yang diambil, pada saat kita memulai lagi beraktivitas dalam pariwisata ini, semuanya harus disiapkan dengan protokol yang sudah sesuai. Nah, peran pemerintah saya kira sangat penting di sini. Jadi satu adalah meyakinkan dan memastikan bahwa semuanya memenuhi standar, ada SOP yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan baik. Dan kemudian adalah ada yang nanti melakukan assessment atau meng-approve daripada ada approval-nya terhadap bahwa ini sudah memenuhi standar. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, wisatawan itu mengharapkan sesuatu yang sudah berubah, tidak seperti yang sebelumnya.
memang kita punya kalau di Bali ada budaya, alam dan layanan yang sudah luar biasa, saya kira sudah mendunia. Namun pada saat kondisi sekarang dalam beberapa periode berikutnya ini ada sesuatu yang berbeda yang harus dipastikan, sehingga kementerian sudah menyiapkan clean, health, and safety ini adalah menjadi sesuatu yang harus kita persiapkan dan implementasikan dengan baik. Nah, itu langkah-langkah itu yang kita lakukan. Nah, kebijakan pemerintah nanti maupun pusat maupun daerah, apakah itu secara bertahap nanti, kita persiapkan juga itu. Kami intens melakukan komunikasi. Kalaupun dilakukan seperti sekarang ada konsep kementerian adalah melakukan wisata yang pakai yang domestik gitu ya, atau lokal dulu, kemudian berkembang domestik, kemudian baru kita melangkah ke internasional. Kita untuk konkretnya saja kan kawasan Nusa Dua dan Nusa Dua itu kan yang itu kan dibuka juga untuk umum. Nah, bagaimana pembatasan di sana? Apakah ada hal khusus yang diberlakukan di sana? Misalnya, apakah rombongan dikurangi dan yang paling penting pengawasan dari pihak dan Nusa Dua untuk melihat, kan kita tidak tahu bisa jadi terjadi gerombolan-gerombolan. Itu bagaimana Pak implementasinya, itu pelaksanaannya di sana? Dalam SOP yang kita susun, tidak hanya terhadap infrastruktur dan layanan kita, tetapi juga kita mempersiapkan bagaimana wisatawan itu berperilaku, kan seperti itu. Jadi pada saat mereka ini kita siap diinformasikan, bahkan nanti kita harapkan juga menjadi satu bagian package yang ditawarkan oleh agent. Satu misalnya, setiap wisatawan harus menyiapkan diri atau membawa personal gear, gitu ya. Jadi ada tas kecil, mereka siap dengan masker, tambahan masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya untuk personal mereka yang wajib mereka bawa pada saat keluar dari hotel atau memasuki tempat-tempat mereka beraktivitas di luar hotel. Kalau di Nusa Dua ada di dalam kawasan kita, termasuk juga ke pantai. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita juga mempersiapkan ketentuan bagaimana antrian-antrian di tempat-tempat yang akan mereka ingin nikmati. Seperti pada saat baru masuk dari toll gate kami di kawasan, itu pun antrian pun kita atur. Queuing-nya itu ada, manajemen queuing-nya kita atur seperti itu. Dan standarnya kita tentunya sudah tetapkan dengan membuatkan informasi, kita membuatkan signage dan kemudian juga pembatasan yang jelas. Dan kemudian termasuk juga seperti misalnya masuk di area waterflow. Mereka masuk ke antrean tiketing, kita atur sedemikian rupa juga. Kemudian termasuk pada saat akses mereka masuk ke kawasan di waterflow. Pak Ardita, mungkin ini terakhir saya. Nusa Dua tidak cuma hotel dan pariwisata, tentunya bisnis di MICE, jadi ada meeting, convention, kan menjadi pusat juga kalau terutama untuk di Bali. Nah, misalnya terhadap MICE ini bagaimana Pak Direktur? Misalnya di situ ada kawasan konvensional, Nusa Dua konvensional bisa sampai 5.000 orang. Kemudian perencanaannya bagaimana? Apakah itu juga akan bisa dilakukan kembali dengan seperti itu atau juga ada pembatasan? Pak, perencanaannya bagaimana Pak? Atau ada step-step terkait itu? Jadi kita karena fasilitas kita kompleks di sini, jadi ada hotel, kemudian juga ada perbelanjaan juga ada. Kemudian satu tadi Mas Bambang sampaikan juga ada fasilitas MICE kita, jadi juga nggak ada di sini. Nah, kekuatan Nusa Dua di MICE itu ya Pak, salah satunya. Ya kita saya udah terkenal ya. Jadi kita kuat semua ininya. Jadi hotel kita dengan fasilitas bintang 5-nya, kemudian villa yang sudah diketahui lah masuk ke standar internasional, kemudian pantai yang tidak kalah alamnya, kemudian fasilitas lain yang kita punya. Nah, MICE merupakan salah satu pendongkrak juga yang menjadi unggulan kita di kawasan Nusa Dua, karena Mas Bambang dan teman-teman pasti mengetahui bahwa beberapa event internasional yang sudah digelar di Nusa Dua ini dan berhasil membawa mengharumkan nama bangsa Indonesia dan tentunya juga buat Bali dan buat Nusa Dua sendiri. Nah, tentunya hal ini tidak dianggap sepele dalam kondisi ini. Gitu. Kita juga mempersiapkan dengan baik. Kebetulan juga di Bali kita sekarang ada Bali Shape, Bali Shape yang memang nantinya akan meng-create atau mengikuti bidding internasional untuk kegiatan MICE ini. Nah, kami link dengan itu, kebetulan kami cuma jadi membernya di situ. Dan untuk kawasan sendiri, kita mau komunikasikan dengan pengelola fasilitas MICE, kapasitas rapat ini. Kita ada BNCC kita ada punya di situ yang besar-besar, skala besar. Nah, tentunya saat sekarang sudah disiapkan juga konsepnya seperti apa.
konsepnya seperti apa, pengaturan seperti apa, sehingga memenuhi standar SOP, standar protokol kesehatan COVID-19. Walaupun ya kalau sekarang timbul pertanyaan, menjadi ini nggak manakala ada konsep meeting yang seperti sekarang kita ini gitu misalnya, hanya melalui webinar dan lain sebagainya. Tapi kami yakin bahwa ke depan tidak akan bisa seperti itu, pasti akan bergerak kembali. Karena MICE itu sesungguhnya kombinasi antara meeting dan leisure. Mereka datang tidak hanya meeting, dan orang melakukan meeting itu tidak hanya sekedar rapat dalam ruangan, pasti ada hal-hal lain yang didiskusikan, harus ketemu langsung. Nah itu menjadi modal kita, harus kita perkuat. Dan kami menyiapkan itu dengan baik dengan teman-teman di sini, konsepnya seperti apa. Nah itu disusun, nanti akan kita publish untuk semuanya pada saat bisa dikatakan bahwa mulai gitu. Dan kemudian juga kami selalu pengelola kawasan tidak henti-hentinya juga dengan tenan-tenan untuk ikut mempromosikan. Sekarang udah beberapa kali kita diundang untuk webinar, kemudian juga konsepnya adalah promosi dengan pemerintah daerah. Kemarin kita sudah lakukan dengan market Timur Tengah, dan kemudian juga market Australia, dan mungkin beberapa waktu nanti kami juga diundang, baru semalam ditelepon, kita juga akan ikut mengikuti untuk market India. Jadi diundang dari India untuk nanti kita ikut untuk mempromosikan. Jadi hal ini kita promosikan terus. Yang pasti mereka satu di pengalaman promosi tersebut yang mereka tanyakan adalah bagaimana kesiapan menghandle, bagaimana kesiapan kita mengimplementasikan daripada standar-standar kesehatan COVID-19. Itu kita lakukan terus. Biasa. Terima kasih Gusti Ngurah Ardita, Managing Director Danusa 2. Kita berharap mudah-mudahan apabila nanti Bali secara resmi dibuka, relatively Bali siap, terlebih Danusa 2 karena memang salah satu ikon yang tidak cuma untuk nasional tapi juga untuk luar negeri ya Pak ya, secara internasional bahwa memang Bali siap. Terima kasih atas waktunya Pak Ardita. salam untuk kawan-kawan ada di sana. Kita nanti dengan ini juga bisa memastikan bahwa masyarakat, para wisatawan sudah siap bisa ikut wisata. Terima kasih, salam sukses selalu dan salam sehat dari kami Pak Direktur. Salam sehat semua. Nah, saudara, demikian tadi perbincangan kita dari awal bersama dengan Bapak Bupati Kelungkung, Bapak Inyoman Suwirte. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimana Kelungkung untuk siap menghadapi tatanan yang baru dalam bermasyarakat dan dalam kegiatan dalam berpariwisatanya, termasuk juga bagaimana kesiapan dari kawasan Danusa 2 terkait dengan implementasi protokol kesehatan COVID-19 dan kesiapan kawasan ini untuk menerima kunjungan atau dibukanya kembali Bali untuk tempat berwisata. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana sehingga pariwisata bergeliat kembali di Bali dan memberikan kehidupan kembali yang tentunya kondisi kehidupan normal tetapi dengan tatanan yang baru. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam Sapa Redaksi On Location. Kita akan berjumpa lagi dalam episode yang lain. Terima kasih.